Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya masuk kelas. Selamat datang di video ajar analisis laporan keuangan perbankan. Saya Arumi Diarwati, dosen program studi ekonomi pembangunan UPN Veteran Jawa Timur. Hari ini kita akan membahas tentang analisis perspektif pada laporan keuangan perbankan. Sebelum kita masuk ke definisi, mari kita bayangkan sebuah situasi. Anda adalah seorang analis keuangan di sebuah bank dan manajemen meminta Anda memproyeksikan kondisi keuangan tahun depan. Apakah laba akan meningkat? Apakah risiko kredit akan terkendali? Untuk menjawab itu, Anda tidak cukup hanya melihat data masa lalu, namun Anda perlu membaca arah masa depan. Disinilah analisis perspektif berperan sebagai alat bantu penting dalam pengambilan keputusan strategis. Analisis perspektif adalah proses memperkirakan kinerja keuangan masa depan berdasarkan data historis dan asumsi-asumsi rasional. Dalam konteks perbankan, analisis ini membantu kita memahami arah perkembangan bisnis ke depan. Analisis ini membantu merencanakan dan mengelola risiko keuangan, menentukan strategi bisnis dan investasi, menilai kinerja bank secara keseluruhan, dan meningkatkan nilai perusahaan. Teknik yang umum digunakan dalam analisis perspektif adalah forecasting atau peramalan dan valuation atau penilaian. Pemilihan teknik ini tergantung pada tujuan analisis dan ketersediaan data. Selain itu, metode yang digunakan meliputi analisis rasio keuangan, analisis horizontal dan vertikal, analisis tren, analisis common size, dan analisis industri. Semua ini berbasis pada data historis. Ada beberapa langkah dalam menyusun proyeksi keuangan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, pengumpulan dan analisis data. Yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan laporan keuangan perbankan, kemudian menganalisis data historis untuk mengidentifikasi tren, pola, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Langkah kedua adalah forecasting. Langkah ini dilakukan dengan menyusun proyeksi laporan keuangan seperti laba rugi dan neraca. Yang diproyeksikan adalah pendapatan, biaya operasional, dan arus kas, didasarkan pada faktor-faktor ekonomi dan keuangan. Langkah ketiga adalah valuation atau penilaian. Langkah ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil forecasting dan dampaknya terhadap rasio keuangan dan arus kas. Langkah terakhir adalah analisis sensitivitas dan skenario planning. Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan skenario alternatif jika terjadi perubahan yang signifikan. Semua langkah ini berdasarkan data historis. Itulah mengapa data historis sangat penting. Konsistensi dan kualitas data masa lalu sangat menentukan keakuratan estimasi masa depan. Misalnya, tren pendapatan bunga 3 tahun terakhir bisa dijadikan dasar untuk asumsi pertumbuhan tahun depan. Berikut ini adalah contoh proyeksi laporan laba rugi bank untuk tahun 2025. Di sini kita bisa lihat bahwa pendapatan bunga diperkirakan naik 12%, kemudian beban bunga turun tipis dan efisiensi biaya operasionalnya meningkat. Hasil akhirnya laba bersih tumbuh 16%, dan hal ini menunjukkan bahwa prospek pertumbuhan bank di sini sehat dan positif. Selanjutnya kita lihat proyeksi rasio keuangan kunci. ROA atau Return on Asset dan ROE atau Return on Equity mengalami peningkatan yang mencerminkan efisiensi dan probabilitas. Namun, Non-Performing Loan atau NPL atau pinjaman bermasalah sedikit meningkat dan ini mengindikasikan bahwa perlu perhatian pada risiko kredit. Analisis rasio ini penting untuk membaca kekuatan dan kelemahan keuangan bank di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita bisa menggunakan analisis tren untuk mengamati pola kinerja dari waktu ke waktu. Dalam perbankan, tren dana pihak ketiga, net interest margin, dan loan to deposit ratio dapat memberikan gambaran arah bisnis dalam jangka panjang dan menengah. Berikut ini adalah cara perhitungannya. Agar proyeksi yang dihasilkan akurat, kita membutuhkan data historis yang valid, asumsi rasional, serta mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, suku bunga, dan kebijakan moneter dari Bank Indonesia.
Berikut adalah contoh analisis tren yang didasarkan pada komponen-komponen laporan keuangan perbankan. Dari data ini, kita bisa melihat adanya kenaikan dan penurunan dari beberapa komponen pada laporan keuangan seperti aset tetap, simpanan, dan ekuitas. Contoh lainnya akan kita bahas di lain waktu. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.